Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan presentasi mengenai analisis LHI, shift share, dan tipologi klasen Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembangunan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Ilvi Yuriskan Fadila dengan NPM 2001101055. Lalu yang kedua di sini ada Putri Anggraini Cahyaningrum dengan NPM 200110100099. Dan yang terakhir ada Fikriatun Nabila dengan NPM 200110101067. Berikutnya mengenai tujuan. Di slide ketiga ini menjelaskan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi masing-masing sektor ekonomi dengan mengetahui sektor apa saja yang basis. Lalu untuk mengetahui peranan suatu sektor atau pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Serta untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Selanjutnya, di slide keempat ini menyebutkan mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian kami. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif dengan menganalisis secara kuantitatif. Untuk alat analisis berdasarkan data PDRB dapat dilakukan perhitungan menggunakan analisis location question, shift share, dan tipologi klasen. Untuk location question sendiri digunakan untuk mencari keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Sambas terhadap Kalimantan Barat dengan cara mengidentifikasi sektor basis dan non-basis. Untuk analisis shift share digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Sedangkan untuk analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Untuk hasil analisisnya sendiri, pada location question dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 sektor basis di Kabupaten Sambas, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor real estate dan sektor jasa pendidikan. Selanjutnya, ini adalah hasil dari komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional, komponen pertumbuhan pangsa pasar, dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor. Berdasarkan tabel tersebut, hanya terdapat 7 sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan sektor yang lain yang ada di Kalimantan Barat. Serta hanya terdapat 4 sektor di Kabupaten Sambas yang memiliki daya saing yang baik dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Berikut adalah hasil dari rata-rata pertumbuhan, rata-rata distribusi dari Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat. Berdasarkan tabel tersebut, hanya terdapat 2 sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Kalimantan Barat. Kesimpulannya, dari kelima sektor basis di Kabupaten Sambas, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor jasa pendidikan merupakan sektor yang paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis di wilayah Kabupaten Sambas. Dengan kontribusi juga cukup tinggi dan juga nilai LQ Kabupaten Sambas terdapat perekonomian Kalimantan Barat yang juga cukup tinggi, menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan basis yang sangat baik untuk dikembangkan. Dari hasil analisis shift share, hanya terdapat 7 sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain, serta hanya terdapat 4 sektor yang memiliki daya saing yang baik dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Dari sisi analisis tipologi klasen, dapat 2 sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Kalimantan Barat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.